Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita kalkulus 1 ya. Pokok bahasannya adalah integral tertentu. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa integral itu terdiri dari dua, integral tertentu dan integral tak tentu ya. Integral tak tentu adalah integral yang tidak mempunyai batas atas dan batas bawah integral. Ditulis integral fungsi x dx. Jika digambarkan dalam bentuk grafik ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah sumbu x, sumbu y, ini fungsi x ya. Kemudian integral tertentu adalah integral yang mempunyai batas atas dan batas bawah integral. Nah, ini ditulis demikian ya, b sampai a ya, fungsi x dx grafiknya. Jadi batas atasnya adalah a, batas bawahnya b nih. Batas atasnya a, batas bawahnya adalah b. Jadi kalau digambarkan secara grafik, bentuk grafiknya seperti ini ya. Ini adalah fungsi x, batas atasnya a ini ya, batas bawahnya b ini ya. Nah, kemudian pengertian integral tentu atau integral tertentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta, namun dapat juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk mencari nilai integral tertentu dari suatu fungsi, pertama kita substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral, kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah pada fungsi hasil integral. Nah, secara matematis itu dapat ditulis seperti ini. Jadi batas atasnya adalah b, batas bawahnya adalah a ya. Dari fungsi x dx, nanti hasilnya adalah fb, masukkan batas atas dikurang fa, masukkan batas bawah ya. Nah, dimana fungsi x itu adalah fungsi yang nantinya akan kita integralkan, dx itu adalah variabel integral, fb itu adalah batas atas, fa ya, batas bawah. Jadi b nya batas atas, a nya batas bawah integral ya. Nah, di dalam integral tertentu mempunyai sifat-sifat ya, diantaranya ada 1 sampai 6 sifat-sifatnya ya. Kemudian ini nanti saya kasih contoh soal ya. Nah, ini rumus integral secara umum itu saya tulis di sini supaya tidak lupa ya cara menggunakannya. Supaya tidak lupa dengan rumus ini, maka saya tulis di sini ya. Ini ada soal hitunglah hasil dari integral tertentu dari soal berikut. Integral 2 sampai 4 min x kuadrat plus 6x min 8 dx ya. Sesuai masukkan rumus ini ya, maka nanti kita akan menghasilkan hasil akhirnya adalah min sepertiga x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 8x ya. Batas integralnya adalah 2 sampai 4. Nah, batas integral atas kita masukkan ke setiap unsur yang mengandung unsur x ya. Ini adalah x jadi 4 batas atas dikurang, nah batas bawahnya ya, yang mengandung unsur x dikurang dengan batas bawahnya berapa? Angka 2, berarti 2 ya, dimasukkan. Jadi batas atas dikurang batas bawah ya. Nah, hasil akhirnya itu adalah 4/3 setelah kita selesaikan. Paham ya? Kemudian contoh soal kedua, ini tetap saya tulis ya supaya tidak lupa. Integral dari 4x dx, batas bawahnya 1 sampai batas atasnya 4 ya. Setelah kita memasukkan ke rumus ini, maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 ya. Lalu kita masukkan batas atasnya ini dikurang dengan batas bawahnya ini ya. Hasilnya adalah 30. Kemudian contoh soal nomor 3, integral dari 6 akar x ya. Akar x ini saya rubah menjadi pangkat setengah ya. Lalu 6 per ya, ini pangkat setengah tambah 1, satunya karena penyebutnya 2/2 x pangkat setengah ditambah 2/2 ya. Batas atas dengan batas bawah kita integralkan. Setelah kita selesaikan ini kan 3/2, maka ini lalu kita naikkan ke atas ya, karena dibagi dikali jadi 2/3 x pangkat 3/2. Nah, lalu kita masukkan hasilnya, ini dapat hasil akhirnya 4x pangkat 3/2. Masukkan batas atasnya ya dikurang dengan batas bawah ya. Nah, ini setelah kita masukkan dapat begini, lalu 4. Nah, ini karena 3/2 itu adalah 1 sama 1 ditambah setengah,
berarti ini saya keluarkan 12 nya 1 pangkat 1 ya. Nah, sisanya adalah setengah. Setengah itu adalah 12 pangkat setengah ya, jadi akar 12 min 4, ini 3/2, satunya saya keluarin ya kan, jadi nanti pangkat setengah, ini pangkat setengah itu adalah 3 akar 3 ya, pangkat setengah sama dengan akar 3, sehingga ini kita kalikan 4 kali 12 48 dikurang 6, ini 12 ini adalah 4 kali 3 supaya nanti 4 ini bisa tarik akar jadi 2 ya, dikalikan jadi dapat 96, ini akar 3 min 12 akar 3. 96 kurang 12 84 akar 3. Paham ya? Nah, kemudian contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya seperti ini, akar 4x plus 1. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan yang bentuk begini, D darinya ya, jangan lupa di sini. D dari 4x plus 1-nya. Nah, untuk D dari 4x plus 1 ini kan D darinya kan 4 ya. Untuk 1 kan turunannya 0 ya, turunan 4x adalah 4. Sementara ini tidak ada, soalnya tidak ada 4. Nah, supaya 4 ini habis, maka di depan ini saya kalikan 1/4 ya, sehingga kita tidak merubah soal. Ingat ya di video saya sebelumnya. Nah, sehingga ini hasilnya nanti setelah kita integralkan, nah ini saya langsung hasilnya ini ya. Nah, sebenarnya dapatnya dari sini ya, 6/30, jadi 3/2 naik ke atas jadi 2/3. Nah, ini saya langsung naik ke atas 2/3, ini 1/4 nya dari sini ya, ini maka 3/2. Nah, lalu kita masukkan batas atasnya 6, unsur X ini kita masukkan dengan 6, 4 kali 6 24 tambah 1 ini jadi 25 pangkat 3/2 dikurang, nah ini 0, ini kan 0 berarti, jadi tinggal 1 pangkat 3/2 ya. Nah, ini setelah kita kalikan dapatnya 125 ya, jadi 125/6 dikurang 1/6 dapatnya 124/6. Paham ya contoh soal itu? Nah, kemudian contoh soal begini. Nah, ini sama, tinggal masukkan rumusnya saja ya. Setelah hasilnya berapa, ini hasil integralnya, masukkan batas atasnya ya, batas atasnya ini, batas atas masukkan. Nah, ini 2 lalu dikurangkan dengan batas bawahnya masukkan ya. Nah, sehingga setelah kita selesaikan dapatnya 17 2/5. Nah, contoh soal ini juga sama ya, 5/2 integral ini hasilnya 5/2 X pangkat 2 ya, lalu masukkan batas atasnya dikurang batas bawah, dapatnya 52,5. Kemudian contoh soal seperti ini. Nah, ini kita selesaikan ya. Akar ini berubah menjadi pangkat supaya lebih gampang. Nah, sesuai dengan rumus ini, sehingga ini dimasukkan ya, dapatnya seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya ya. Batas atasnya ini batas bawah. Batas atasnya masukkan ya, batas atasnya dikurang batas bawahnya masukkan ya. Nah, ini ya. Sehingga setelah kita selesaikan hasil akhirnya adalah 507,3 ya. Paham ya dari contoh-contoh soal yang sudah saya jelaskan ini? Mudah-mudahan paham ya. Demikianlah untuk video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.